Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mujibid da'wat. Al-qail fil muhkamil ayatin bayyinat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ذوي الفضل والكرامة وحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kehidupan sehingga kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia tidak terhitung jumlahnya. Nikmat yang diberikan kepada tukang bajigur, kepada tukang cukur, kepada tukang gali kubur, kepada tukang tidur, semuanya Allah berikan nikmat yang tak akan pernah terhitung oleh manusia. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 sesuai dengan apa yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila kalian telah disuruh untuk menunaikan salat, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kalian mengingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu, dan apabila telah disunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan kamu yang sedang berdiri atau berkhutbah. Qul ma 'indallah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah, khairum, lebih baik, minal lahwi, daripada permainan, wa minat tijarah, dan daripada perniagaan, wallahu khairur raziqin, dan sungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari Jumat sebagai hari peribadatan bagi kaum muslimin, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan penyempurnaan makhluknya. Menunaikan ibadah sholat Jumat adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin laki-laki yang mukallaf. Menunaikan ibadah sholat Jumat sangat tegas perintahnya, bahkan Allah sampai mengatakan untuk meninggalkan perniagaan ketika datangnya waktu sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari Jumat sebagai hari besar untuk peribadatan kaum muslimin, karena pada hari ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan penyempurnaan makhluknya. Menunaikan ibadah sholat Jumat adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin laki-laki yang mukallaf. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat sangatlah tegas. Bahkan orang yang sedang melakukan perniagaan pun harus meninggalkan perniagaannya dan bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Surat Al-Jumu'ah terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Dinamakan surat Al-Jumu'ah karena di dalam surat ini terdapat perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Selain itu, dijelaskan pula hakikat diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan kaum muslimin jangan mengikuti kaum Yahudi yang tidak mengikuti isi kitab Taurat. Dan di antara keutamaan surat Al-Jumu'ah sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW jika melaksanakan sholat Jumat maka beliau akan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Hadis riwayat Muslim. Dituturkan pula oleh Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, pada saat itu kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang para pedagang membawa makanan. Kemudian para sahabat meninggalkan Nabi SAW dan yang bersama Nabi SAW pada saat itu tinggal 12 orang. Kemudian turunlah ayat ini, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka meninggalkan kamu yang sedang berdiri atau berkhutbah. Hadis riwayat Bukhari. Dituturkan pula oleh Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, dahulu ketika akan melaksanakan pernikahan, para budak wanita lewat sambil menabuh gendang dan meniup seruling. Kemudian para sahabat meninggalkan Nabi SAW yang sedang berdiri di atas mimbar. Maka kemudian turunlah ayat ini, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka meninggalkan kamu yang sedang berdiri di atas mimbar atau sedang berkhutbah. Hadis riwayat Jabir dengan sanad sahih. Adapun pendapat beberapa mufassir, Al-Qurtubi mengatakan bahwa diharamkannya jual beli ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut Ad-Dahhak, Al-Hasan dan Atha, waktu diharamkannya jual beli yaitu pada saat tergelincirnya matahari sampai selesainya sholat Jumat. Nah, adapun pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Syafi'i, waktu diharamkannya jual beli yaitu ketika azan dikumandangkan, khutbah sampai dengan selesai sholat Jumat. Nah, sedangkan menurut madhab Imam Maliki bahwa wajib ditinggalkannya jual beli yaitu ketika azan berkumandang sampai dengan selesai sholat Jumat. Apabila pada saat melaksanakan khutbah sampai selesai sholat Jumat masih ada yang melakukan perniagaan, maka hukum perniagaannya menjadi fasid ataupun rusak. Nah, adapun untuk para wanita yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, dianjurkan untuk meninggalkan jual beli juga, yang apabila memadorotkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat. Adapun perniagaan yang dilakukan oleh wanita dengan wanita, maka itu diperbolehkan, baik itu transaksi dalam bentuk produksi ataupun distribusi. Islam memandang transaksi jual beli sebagai suatu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat spiritual dan material mereka. Namun, mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek barang yang akan diperjualbelikan. Dengan di antara batasan tersebut ialah dengan tidak bertentangan dengan aturan syariah. Islam sendiri telah mengatur apa saja bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan dan transaksi yang tidak diperbolehkan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini ialah mengenai transaksi jual beli yang dilaksanakan pada saat khutbah Jumat berlangsung. Makna penjelasan dari Quran surat Al-Jumu'ah ini adalah perintah yang terkandung di dalamnya apabila imam telah menaiki mimbar dan muazin telah mengumandangkan azan,
maka kaum muslimin wajib untuk bersegera menuju ke masjid dengan catatan tidak tergesa-gesa, dan panggilan sholat Jumat ini juga sekaligus perintah untuk meninggalkan jual beli. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq bahwa khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Menurut Amiruddin, adanya fenomena diisyaratkannya azan Jumat 2 kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah karena umat Islam pada saat itu disibukkan dengan aktivitas jual beli, termasuk ketika pada hari Jumat. Bahkan ketika azan Jumat berkumandang, banyak kaum muslimin yang masih melakukan aktivitas jual beli, sehingga untuk mengefektifkan ayat di Quran surat Al-Jumu'ah ini, Khalifah Utsman bin Affan mensyariatkan bahwa azan sebelum waktu Jumat azan sekitar 10 pagi. Nah, maksudnya adalah untuk memberitahukan kepada umat muslimin bahwa hari itu adalah hari Jumat dan umat Islam harus bersegera melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, setelah selesai sholat Jumat dilaksanakan, umat Islam boleh melakukan aktivitas perniagaannya kembali. Dilarangnya berjual beli ketika berlangsungnya sholat Jumat ini sangat penting, mengingat yang namanya jual beli pasti terjadi yang namanya pembicaraan tawar-menawar. Padahal ketika khutbah Jumat saja mustami tidak diperbolehkan berbicara, harus mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan, karena akan menjadikan ibadah Jumat tersebut menjadi sia-sia atau tidak berpahala. Dalilnya yaitu dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah mengatakan sesuatu yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa ketika khutbah Jumat berbicara saja sudah tidak diperbolehkan. Nah, apalagi transaksi jual beli yang terjadi pembicaraan panjang lebar, yaitu adu tawar menawar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun menyinggung para pemirsa. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.